Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Nomor induk mahasiswa saya 21060850012. Mata kuliah pengantar administrasi dan manajemen. Dosen pengampu Dr. Randa Herlina Sukawati, MSI. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil makalah saya tentang administrasi dan manajemen. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas administrasi dan manajemen saya selesai sesuai waktu yang telah ditargetkan. Makalah ini saya susun untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai administrasi dan manajemen. Saya menyadari dalam makalah ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Untuk itu saya mohon kritik dan kesempurnaan. Makalah selanjutnya, atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Pengertian administrasi dan manajemen secara sempit. Administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi surat menyurat, mencatat, ketik mengetik, pembukuan sederhana, serta kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi juga diartikan secara luas, yang mana administrasi adalah segala proses kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna. Menurut Haiman menjelaskan bahwa administrasi adalah tentang penentuan kebijakan secara umum, keputusan untuk menentukan tujuan utama, identifikasi tujuan umum, dan pelaksanaan program dan proyek secara luas. Sedangkan Newman memberikan pengertian yang lebih real bahwa administrasi yaitu memberikan bimbingan, melaksanakan kepemimpinan, dan kontrol terhadap kinerja organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen yang disebut manajer. Tujuan administrasi. Administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. 2. Agar mengelola usaha, bisa mengevaluasi suatu kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. 3. Administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. 4. Administrasi bertujuan mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Fungsi administrasi perencanaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data waktu, pengelola data, sehingga menyusun rencana untuk membuat sebuah pekerjaan atau proyek tertentu. Penyusunan yaitu menyusun dalam dan membangun komunikasi kerja antara anggota dalam organisasi. Pengadaan tenaga kinerja, menemukan, menilai, mengevaluasi, dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan atau tenaga kerja, dan menghentikan jika tidak ada lagi dibutuhkan. Pemberian bimbingan, memberikan saran, masukan untuk memperbaiki suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pengordinasian, yaitu kepentingan dan tujuan dari organisasi suatu perusahaan yang dilakukan agar bisa bersatu dan dapat
sejalan dengan tempat dan waktu yang sama pelaporan, yaitu memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh sebuah kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan. Penganggaran, yaitu pengelola dan perencanaan yang berlanjutan mengenai keuangan atau anggaran. Batas-batas yang perlu dalam kegiatan administrasi adalah: 1. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan. 2. Kegiatan penataan itu dilakukan oleh sekelompok orang. 3. Administrasi merupakan usaha kerjasama dari kelompok orang tersebut. 4. Usaha kerjasama itu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan manajemen bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Mengatur dan menjaga kesehatan emosi, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Unsur-unsur manajemen: manusia, uang, material, mesin, metode, pasar. Fungsi manajemen: menentukan titik tolak dan tujuan usaha, memberikan pedoman, mencegah pemborosan, memudahkan pengawasan, kemampuan evaluasi sebagai alat koordinasi. Nah, kesimpulannya itu, dalam sebuah perusahaan, administrasi tidak hanya memiliki fungsi dalam surat menyurat ataupun catat mencatat saja, melainkan memiliki fungsi yang sangat banyak, mulai dari membuat perencanaan, penyusunan, mengkoordinasi, membuat laporan, menyusun anggaran, hingga pemberian arahan atau bimbingan bagi karyawan atau anggota perusahaan demi mencapai tujuan yang telah diterapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.